kita sudah menyelesaikan pasal-pasal mengenai Yesus turun ke bawah, lalu naik ke atas, dan dari atas dia mengirim dan mengkaruniakan karunia-karunia pejabat-pejabat 5 yang diberikan kepada gereja. Di dalam pasal 68. Tetapi ada satu pasal yang kita luput, belum kita bicarakan, yaitu di dalam Mazmur pasal 45. Maka hari ini kita kembali akan membahas Messianic Psalms dari Mazmur 45. Mari kita semua bersama-sama membaca dari Mazmur pasal 45. Kita akan membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Bergiliran kita membacanya. Saya satu ayat, saudara satu ayat. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajak kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarangmu itu majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panamu tajam, menembusi jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Takhtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Semua membaca ayat ke-6 dan ayat ke-7. Anak-anak panamu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Takhtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Sampai di sini kita membaca kitab suci. Mari kita berdoa sekali lagi. Tunjukkanlah cinta kasih-Mu dan kedahsyatan murka-Mu serta kekuatan keadilan, kebenaran dan kewibawaan Tuhan di dalam kerajaan-Mu di surga. Kepada kami yang berada di dunia, khusus yang pagi ini datang menghadiri hadirat Tuhan. Dengar doa kami, beri pengertian dan kesadaran kepada kami untuk menginsyafi siapakah Kristus dan apa hubungan Kristus dengan gereja. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Di dalam pasal ke-40 kita melihat bahwa anak manusia yang datang ke dunia berkata kepada Allah yang mengirim dia ke dunia ini sebagai pengutus atas utusan sang inkarnasi Kristus ke dalam dunia. Pada waktu Yesus turun ke dalam dunia, dia menjadi manusia yang berdaging dan berdarah. Dia bersyukur kepada Allah. Bukan karena terbatas sehingga dia mengeluh, tapi karena ada kemungkinan dan dibatas di dalam daging dan darah Allah yang Maha Kuasa, dan menjadi manusia yang kecil, yang bayi, yang dilahirkan di dalam palungan, dan dia bersyukur karena itu. Oh my God, I come to accomplish your will. Everything I want to do have been written in your holy scriptures, and I want to accomplish your planning. Saudara-saudara, pada waktu Yesus turun menjadi manusia, dia jelma menjadi daging dan darah, dan dia berkata kepada Tuhan Allah, "Ya Allahku, aku datang untuk menjalankan kehendak-Mu." Semua tentang peristiwa aku sudah tercantum di dalam kitab-kitab-Mu
Di dalam gulung-gulunganmu, aku datang menggenapi rencanamu. Kristus inkarnasi sehingga mempunyai tubuh yang berdaging dan berdarah. Supaya dia mungkin mengalami hidup seperti engkau dan saya. Mengalami perasaan yang engkau dan saya rasakan. Dan akhirnya boleh mewakili engkau dan saya menjadi manusia yang mati bergumul dengan sang penguasa maut, yaitu iblis. Jika Yesus Kristus tidak jelma menjadi manusia, dia tidak ada kemungkinan mati. Jika Yesus tidak menjadi manusia, tidak kemungkinan berperang dengan setan dalam sifat kemanusiaan seperti engkau dan saya. Tapi Yesus Kristus datang ke dunia, dia menjadi seorang wakil, mewakili engkau dan mewakili saya, menjadi seorang yang berperang mengganti anak keturunan Adam dengan iblis yang mewakili sesuatu kekuatan kejahatan yang melawan Tuhan Allah. Sebagaimana yang dinubuatkan di dalam Taman Eden, pertama kali Tuhan berkata, anak benih dari perempuan akan memusuhi benih dari ular. Dan benih dari ular akan meremukkan, akan tumit daripada benih perempuan. Tapi benih perempuan akan menghancurkan kepala dari benih ular. Di situ sudah dinubuatkan ada peperangan rohani yang tidak bisa dihindarkan antara Kristus yang mewakili Allah yang baik, yang adil, yang suci dan penuh cinta kasih, dengan setan yang mewakili kejahatan yang menjadi kekuatan melawan kepada Tuhan. Akhirnya Kristus akan mengalahkan sang jahat itu, mengalahkan sang penguasa maut itu, dan dengan kemenangan yang meriah, dia akan melepaskan kita keluar daripada belenggu dosa, keluar daripada akibat kita harus binasa, karena upah dosa itu adalah maut. Nah saudara-saudara, sesudah itu Kristus, dia naik ke surga dan dirikan gereja di atas dunia. Apakah hubungan Kristus dengan gereja? Paulus berkata di dalam kitab Efesus pasal ke-5, Kristus adalah kepala gereja dan gereja adalah tubuh Kristus. Kristus adalah suami daripada mempelai perempuan dan gereja adalah mempelai perempuan yang bersatu dengan Tuhan melalui pernikahan rohani. Saudara-saudara, demikian cinta kasih di tengah-tengah sang pria dan wanita yang membentuk keluarga sudah menjadi isyarat ikat hubungan antara gereja dengan Kristus. Kristus menikahin kita, menjadikan kita bersatu di dalam dirinya dia, supaya kita menjadi mempelai perempuan daripada raja gereja di dalam alam semesta ini. Kristus mempunyai hubungan dengan gereja sama seperti suami mempunyai hubungan dengan istri. Paulus mengatakan, aku telah menikahkan engkau, memberikan sesuatu perserahan kepada suamimu, supaya kamu boleh dengan hati yang jujur dan murni setia kepada dia. Karena aku telah menjodohkan engkau dengan mempelai lelaki itu. Siapakah dia? Yesus Kristus. Sehingga orang Kristen harus seperti seorang perempuan yang mau nikah, setia, suci, hatinya bersatu, dan hanya menginginkan satu cinta yang berasal daripada satu laki-laki, yaitu yang akan menjadi suaminya. Gereja menanti Kristus datang kembali dari surga, seolah-olah satu wanita yang menanti mempelai laki datang menikahi dia dan bertemu dengan dia di dalam ikatan pernikahan yang paling suci. Waktu Yesus datang kembali, kita akan bertemu dengan Kristus, sang anak domba Allah, untuk mengikuti perjamuan di dalam hidangan dari sang anak domba itu, untuk menikmati sesuatu perlengkapan, sesuatu penyelesaian daripada janji Tuhan melalui cinta Tuhan memiliki kita.
Dan pada waktu sebelum Adam mendapatkan istrinya, Allah membiarkan Adam tidur dulu. Sesudah itu Allah sendiri melukai Adam, memecahkan tubuhnya, mengalirkan darahnya untuk melepaskan satu tulang rusuk yang sudah dicipta, yang sudah berada di dalam diri Adam yang dicipta itu. Saudara-saudara, ini melambangkan Kristus sebelum mempunyai gereja sebagai mempelai perempuan yang dinikahi oleh Dia. Maka Kristus harus tertidur, harus dilukai, harus berdarah, dan harus dikeluarkan tulang rusuk menjadi bahan menciptakan sang perempuan akan dibawa kembali kepada sang laki-laki. Kristus juga tertidur melalui jasmania. Kristus telah dilukai melalui tulang rusuk yang diambil dan tubuhnya yang dilukai sehingga darah mengalir dari tubuh Kristus. Melalui sengsara dan luka dan kematian Kristus secara jasmani, Tuhan mempersiapkan melalui lukanya Kristus seorang wanita yang akan menjadi mempelai perempuan, yaitu gereja. Jikalau Kristus tidak mengalirkan darah, Kristus tidak mengorbankan diri, Kristus tidak ditidurkan oleh Allah Bapa dan melalui pukulan atas Dia dan rusuk yang diterima dari Dia, tidak mungkin diciptakan mempelai perempuan, itu gereja yang akan bersatu dengan Kristus. Melalui kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, baru ada terdirinya gereja. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, terjadi ada yang diganti dan ada yang menjadi orang yang diberkati. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita telah dipersiapkan oleh Allah melalui kematian Kristus menjadi sesuatu mempelai perempuan, menjadi istri dari Kristus di dalam kekekalan. Itu sebab hubungan antara laki dan perempuan seperti Adam dan Hawa perlu sengsara, berdarah, tidur, dan bangkit lagi. Baru ketemu dengan sang istri yang disebut Adam sebagai tulang di dalam tulangku, daging di dalam dagingku. Maka dicintailah Hawa oleh Adam dan diambilnya sebagai istri. Demikian Kristus memanggil gereja sebagai umatnya. Dan kita menyebut Kristus sebagai kepala dari gereja. Kepala gereja adalah Kristus. Dan tubuh Kristus adalah gereja. Cintalah Yesus kepada gereja seperti Adam mencintai kepada Hawa. Melalui sengsara memperoleh istri, ini prinsip Yesus Kristus menjalankan. Melalui penderitaan dan kematian, mengalirkan darah, dibuang oleh Tuhan, baru Dia memiliki gereja yang menjadi mempelai perempuan Dia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Lalu di dalam seluruh alam semesta, Sang Kristus mewakili umat manusia yang paling indah. Dan gereja mewakili manusia yang ditebus menjadi milik Tuhan yang paling kekal. Pasal 45 daripada Mazmur ini justru menuliskan bagaimana kita harus memuji sang pria yang menjadi suami gereja. Dan bagaimana kita harus memuji sang gereja yang menjadi ratu daripada pria itu. Di dalam pasal ini dikatakan, hatiku meluap dengan kata-kata indah. Atau di dalam hatiku banyak istilah-istilah, banyak bahasa-bahasa, banyak kalimat-kalimat yang paling indah yang akan ku ucapkan untuk memuji Tuhanku, memuji suamiku, memuji Raja Gereja. Saudara-saudara, hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada Raja. Itu adalah sesuatu kalimat yang terjemahan lain. I want to speak out what I think about this man, about my husband. Saya akan memberikan sajak-sajak, mengutarakan pujian-pujianku terhadap sang suami, sang pemimpinku yang akan menikah dengan aku. Jadi hatinya penuh dengan istilah-istilah yang indah. Mulut
bersiap sajak-sajak yang agung, dan seluruh kalimat-kalimat yang akan dikeluarkan adalah puji-pujian yang patut diterima oleh Yesus Kristus. Inilah ayat yang kedua. Dan di sini, lidahku adalah pena seorang juru tulis yang mahir. Terjemahan lain, lidahku seperti pena yang menulis dengan cepat. Saudara, pada waktu seseorang mau tulis banyak hal dan tangannya kurang cepat, pikirannya lebih banyak, lebih berisi dari kemungkinan tulis daripada tangan yang pelan ini. Akhirnya bagaimanakah? Dia akan merasa gerak-gerik tangannya terlalu pelan. Kalimat-kalimat terlalu banyak. Kecepatan itu tidak sesuai dengan kelamanan itu. Akhirnya hanya dipilih satu cara. Tulis pakai steno. Steno bukan tulisan lengkap. Tidak perlu tulisan rapi. Setiap huruf, setiap nada itu tulis dengan jelas sekali. Tapi asal steno dengan cepat mengetahui arti sedalamnya. Itu ada cara menulis yang cepat. Di sini dikatakan, mulutku penuh dengan sajak yang indah-indah. Hatiku penuh dengan kalimat-kalimat yang limpah untuk memuji Tuhan. Dan tanganmu terlalu pelan sehingga saya pakai cara steno. Lidahku seperti penulis yang namanya steno yang menulis dengan cepat. Apa artinya? Berarti orang-orang ditebus oleh Tuhan sudah bersiap memuji Tuhan. Bersiap bersaksi bagi Tuhan. Limpah-limpah kalimat yang akan dikatakan untuk memperkenalkan Kristus kepada temannya, kepada orang-orang lain. Ini adalah satu sikap yang menggambarkan bagaimana seharusnya kita bersaksi kepada Tuhan. Saudara-saudara, lidahku seperti pena yang menulis dengan mahir dan cepat. Hatiku penuh dengan sajak yang indah. Mulutku penuh dengan semua istilah-istilah untuk memuji Tuhan. Di dalam gereja ada dua macam orang. Semacam orang susah bersaksi. Lambat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan tak pernah ingin menjadi saksi untuk memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Tetapi ada orang macam kedua. Sudah siap baik-baik. Terus isi kalimat-kalimat. Senantiasa bersedia. Ada kesempatan langsung bicara tentang kebesaran Tuhan. Saudara, gereja ini adalah gereja satu-satunya yang memberi kesempatan kepada anggota berkhotbah, mengabar Injil melalui KKR regional yang sepanjang tahun tidak habis-habis diselenggarakan di seluruh Indonesia. Jika engkau tidak ada kesempatan lain mimbar di pusat, jika engkau tidak mungkin berkhotbah secara hari Minggu, engkau diberikan kesempatan untuk bersaksi bagi Tuhan di KKR regional dari Sabang sampai Merauke. Dan semua gereja-gereja cabang diberi kesempatan untuk mengkoordinir, untuk mempersiapkan diri, untuk berbagi, memberikan persembahan, kirim orang pergi, mengabar Injil kepada siswa di dalam sekolah-sekolah Kristen atau sekolah-sekolah swasta. Saudara-saudara, waktu engkau diberi kesempatan naik ke mimbar, jangan kira itulah kesempatan engkau menonjol diri. Itu kesempatan engkau menyatakan kebolehanmu, lalu menjadi tempat untuk sombong, tempat untuk mengutarakan ambisimu yang tidak terkontrol. Bukan. Setiap kali engkau ada kesempatan berkhotbah, ada kesempatan bersaksi bagi Tuhan, di situ kesempatan Tuhan menguji bagaimana persiapanmu. Apakah engkau sudah matang? Apakah engkau cukup rendah hati untuk meninggikan Kristus, memperkenalkan Kristus kepada mereka yang belum mengenal Dia? Di sini dikatakan, aku sudah siap. Mulutku penuh dengan kata-kata yang mau memasyurkan nama Tuhanku. Dan hatiku penuh dengan sajak-sajak yang akan memuliakan Dia. Lidahku seperti seorang sekretaris yang bisa menulis steno lebih cepat daripada semua yang akan saya ejakan
melalui huruf-huruf. Karena steno menulis secara singkat, menulis secara tepat, dan menulis lebih cepat daripada keterampilan seorang sekretaris. Saudara-saudara, are you ready to witness your God? Are you ready to praise Him? Are you ready for all the content in your heart to glorify your God in the highest? Kita harus mempunyai sikap seperti ini. Bersiap saat tertentu, saat-saat pada waktu kita dipanggil, langsung kita bersaksi. Langsung kita tidak henti-henti memuji Tuhan. Inilah ayat kedua. Lalu ayat ketiga ada inti yang dibicarakan tentang Kristus. When you talk about Jesus to others, what did you talk? What is your saying? What is inside of your speech? Jikalau engkau ada kesempatan memperkenalkan Kristus kepada orang lain, saya mau tanya, yang kau katakan tentang Yesus, isinya apa? Yang kau saksikan tentang Kristus, cerita apa? Engkau menceritakan kehebatan engkau, engkau memperkenalkan diri engkau anggota yang begitu penting, begitu baik. No, engkau bukan membicarakan dirimu, engkau membicarakan Kristus. Engkau bukan memperkenalkan pengalamanmu, engkau memperkenalkan apa yang kau alami dari pekerjaan Tuhan Yesus. Maka ayat yang kedua, sikap kita mau bersaksi bagi Tuhan. Ayat yang ketiga, intisari daripada kesaksian tentang Kristus, apa isinya. Di dalam ayat ketiga dikatakan, engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kalimat ini ada terjemahan lain yang mengatakan, engkau lebih indah dari semua manusia yang lain. Di antara seluruh umat manusia, engkau paling ganteng, engkau paling bagus, engkau paling elok. You are the most handsome man among the sons of men, among the children of Adam, among all the human beings. Di antara seluruh umat manusia, yang paling indah adalah Kristus. Yang paling elok adalah engkau. Engkaulah anak manusia yang paling ganteng. Yang dilahirkan oleh Adam. Yang turun di dalam dunia. Yang pernah hidup di sejarah. Adakah yang lebih sempurna dari Yesus Kristus? Tidak ada. Ada yang lebih suci dari Kristus? Tidak ada. Ada yang lebih adil dari Yesus Kristus? Tidak ada. Ada yang lebih penuh cinta kasih dari Yesus Kristus? Tidak ada. Engkau sang kudus. Engkau sang benar. Engkau sang adil. Engkau sang suci. Engkau sang indah. Engkau sang cinta kasih. You're the loving one. You're the righteous one. You're the most holy one. You're the only holy Son of God in the highest. Engkau terindah. Nah saudara-saudara, orang yang mau bersaksi bagi Kristus harus belajar kristologi dengan baik. Karena waktu dia menjelaskan kepada orang lain dengan Kristus, kalau dia sendiri tidak mengerti, dia akan mempermalukan nama Tuhan. When you witness Jesus Christ, according to your understanding of your learning about Christ, how deep, how profound, how perfect is your understanding of your learning about Christ will affect the way people listen to you. Banyak orang tidak bisa mendengarkan Kristus yang indah karena yang memberitakan tidak mengenal keindahan itu. Banyak orang tidak bisa mendengarkan Kristus yang sempurna karena yang memberitakan Yesus Kristus tidak mempunyai pengertian sempurna tentang Kristus. Saudara-saudara, kita mempunyai pengenalan terhadap Kristus. Kita semua ditebus oleh Dia. Kita semua mengerti. Kita semua mau bersaksi bagi Kristus. Tapi kesaksian kita tentang Kristus terlalu miskin, selalu cepat kering, karena kita tidak mempunyai pemahaman yang limpah, tidak mempunyai pengenalan yang sempurna tentang Kristus, sehingga gampang habis kita bersaksi kepada Dia. Ayat ini mengatakan, engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Engkau yang terindah, yang paling sempurna, paling suci, paling adil,
yang paling penuh dengan cinta kasih. Kesempurnaan yang berada di dalam dirimu ya Tuhan, itu melampaui segala kesempurnaan yang dikumpulkan dari seluruh umat manusia. Karena Engkau lebih indah dari semua anak manusia. Engkau lebih sempurna dari totalitas semua keturunan Adam. Engkau lebih murni, lebih bahagia. Karena Engkau adalah wujud daripada kelimpahan Allah yang tidak terhingga di dalam bentuk manusia. You are the unlimited content of all the glory of God in visible human body. Di dalam bentuk tubuh manusia yang kelihatan, tidak ada satu orang keturunan Adam yang mengisi kebenaran sebanyak Yesus Kristus, yang menyatakan kemuliaan Tuhan yang tidak terhingga di dalam diri Kristus yang inkarnasi. Itu sebab saya memuji namamu, saya menyaksikan keindahanmu dengan lidah seperti pena dari seorang juru tulis yang bisa menulis steno. Aku meluapkan saja dengan syair yang terindah dari hatiku yang tidak habis-habis bersyukur kepadamu. Oh Tuhan, my God, my Lord, my Redeemer, you are more than the most beautiful, most handsome man of everybody living under heaven. And you are the only one so perfect, so unlimited in your abundance of the truth in your own life, because you incarnate into the human being. Engkau terinkarnasi menjadi manusia dan menyimpan di dalam dirimu keindahan, kesempurnaan yang tidak terhingga dari Allah yang unlimited itu. Sehingga saya bersyukur kepadamu karena Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kemurahan tercurah dari bibirmu. Nah saudara-saudara, Kristus yang turun ke dalam dunia bukan turun dengan standar kesucian Tuhan Allah untuk menghakimi manusia. Bukan turun dengan kriteria keadilan Allah untuk mencela dosa kita yang Tuhan. Yesus turun ke dalam dunia dengan membawa kemurahan yang tidak terhingga, dengan cinta kasih, toleransi, kesabaran untuk menunggu kita bertobat. Sehingga waktu Yesus datang bukan mewakili akan keadilan Allah untuk menghakimi kita, bukan mewakili akan kesucian Allah untuk menuntut kita, tapi mewakili cinta kasih, kemurahan Allah untuk toleransi, untuk sabar, untuk menunggu, dan untuk menanti kita bertobat kepada Dia. Sebagaimana ditulis di dalam Roma pasal 2 ayat 4, tidak tahukah engkau kemurahan Tuhan dan kepanjang sabaran Tuhan adalah menanti supaya kau dituntun untuk bertobat, menunggu supaya kau minta pengampunan dari Tuhan. Apakah engkau tidak saja tidak sadar, malaikat membalikkan, kiranya Tuhan harus sabar kepadamu, Tuhan harus baik kepada kamu, karena engkau layak dilakukan secara sabar. Akhirnya engkau menimbun kemarahan Tuhan. Dengan waktu Dia tunggu engkau bertobat, engkau malah menumpuk kemarahan-kemarahan yang tidak habis-habis dari Tuhan. Lalu menanti sampai hari kiamat, penghakiman itu tiba pada engkau. Saudara-saudara, anugerah umum adalah untuk menunggu kita bertobat. Anugerah umum adalah toleransi supaya kita jangan berbuat dosa lagi. Tapi kita makin lama makin menikmati anugerah umum, makin lama makin belum dihakimi, supaya kita mengetahui kesabaran Tuhan adalah untuk kita menunggu sampai waktunya sudah sampai. Jangan sampai waktu sampai tumpukan marah menjadi dasar Dia menghakimi kita. Tapi cinta kasih Tuhan menjadi dasar Dia mengampuni kita. Karena Tuhan tidak mau orang berdosa binasa. Dia mau orang berdosa kembali kepada Dia, bertobat dan mendapatkan anugerah daripada Dia. Di sini dikatakan engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kemurahan tercurah dari bibirmu. Itu sebab Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, Dia turunkan kemurahan Tuhan.
Dia turunkan cinta kasih Tuhan. Dia turunkan segala anugerah Tuhan. Segala keluar dari mulutnya. Bukan kalimat-kalimat kutukan. Bukan kalimat-kalimat penghakiman. Tetapi kalimat-kalimat anugerah, pengampunan, toleransi, kesabaran, dan cinta kasih dari surgawi. Saudara-saudara, saya mau tanya, orang di sebelahmu mendengarkan setiap hari engkau berkata-kata, isi kata-katamu itu sifatnya bagaimana? Apakah orang selalu mendengarkan kutukan dari mulut kita? Mendengar sungut-sungut daripada mulut kita? Mendengar maki caci daripada perkataan-perkataan kita? Atau orang-orang di sekitar kita? Orang di environment dekat kita? Mereka bukan mendengar maki caci, bukan mendengarkan sungut-sungut, mendengarkan puji-pujian, mendengarkan kalimat yang penuh dengan anugerah dan cinta kasih Tuhan kepada mereka. Di sini katakan, my Lord, my God, your mouth is full with the words of tolerance, with the word of loving kindness, with the word of the gentle and the merciful nature of God. Engkau memenuhi mulutmu dengan kalimat penuh kemurahan, kalimat penuh kesabaran, kalimat penuh toleransi, kalimat penuh dengan cinta kasih yang tidak habis-habis. Biarlah setiap orang mendengar dari mulut kita kalimat yang indah, kalimat yang penuh cinta, kalimat yang penuh sabar, kalimat yang penuh dengan pengampunan, sehingga mereka tergerak dan mereka percaya kepada Tuhan melalui kesaksian kita di dalam perkataan-perkataan kita masing-masing. Saudara-saudara, ada orang melihat orang Kristen, mereka makin lihan, makin takut. Makin lihan, makin jauh. Makin lihan, makin tidak berani jadi orang Kristen. Karena ketakutan kalau sudah dia menjadi orang Kristen, menjadi orang seperti engkau, jahat, judes, bengis, kalimat penuh dengan ketegasan, keracunan, ketegasan, kebencian. Sehingga mereka ketakutan menjadi seperti engkau. Saudara-saudara, jikalau ada orang melihat hidupmu, mendengar kalimatmu, mereka terhibur, dapat kekuatan dan mengatakan satu kalimat, when I become a Christian, I want to be like him. I want to learn from him. I want to be similar as him. I want to show the loving kindness, the tenderness, and the merciful nature of Jesus Christ. Saya akan menjadi orang Kristen. Apakah orang lain menjadi Kristen karena kamu? Apakah orang lain menerima Tuhan karena contohmu? Apakah orang yang terharu melihat apa yang kau paparkan di dalam sifat kekristenanmu, lalu menjadi keharuman yang menarik orang lain? Saudara-saudara, ayat-ayat memuji Kristus di sini berkata, engkau lebih elok dari segala anak manusia. You are the most handsome among the sons of men. You are the most beautiful among the children of Adam. Engkau adalah yang terindah dibandingkan semua anak keturunan Adam. Engkau adalah yang tertinggi, terbajik, menyatakan engkau anak manusia. The Son of Man. Waktu kita mengatakan Yesus anak manusia, selalu konotasi kita, pikiran kita konsentrasi kepada sifat kemanusiaannya. Tapi sebenarnya istilah you are the Son of Man, arti yang lebih penting, you are the representative of all the human being. Engkau wakil dari seluruh umat manusia. Engkau boleh dijadikan yang mewakili umat, yang berdiri depan, menjadi penondolan. Inilah manusia, idolnya ini. Saudara kalau melihat anak perempuan yang cantik sekali, anak laki yang ganteng sekali, engkau sebut itu idol, Indonesian idol. Tetapi saudara-saudara, the true idol of a human being has only one. Satu-satunya idola terbesar, satu-satunya paling elok, paling ganteng, paling indah adalah Yesus Kristus. You are the most handsome among all men. You are the representative of the children of Adam.
You are son of man. Yesus anak manusia. Berarti di antara seluruh manusia, dia menjadi wakil yang paling sempurna. Mewakili engkau dan mewakili saya. Seorang pemimpin sipil, kalau jujur, dia diberkati Tuhan luar biasa. Kalau membela rakyat, dia akan menjadi faedah paling besar. Diingat ratusan tahun. Kalau seorang pemimpin hanya pentingkan diri, hanya pentingkan anak-anak, maka waktu dia masih hebat, waktu dia masih berjabat, dia mulia sekali. Waktu dia turun dari jabatan, dia masuk penjara. Ini semua adalah diktator yang mempunyai kejahatan yang tidak kelihatan secara biasa. Sampai semua yang tersembunyi dibongkar oleh Tuhan, baru dimaafkan. Ayat hari ini mengatakan, engkau yang terindah di antara semua anak manusia. Among all the children of Adam, among all the men who have the power, among all the men in this world, you are most beautiful. Tak ada yang lebih indah dari Yesus Kristus. Tak ada yang lebih agung dari Yesus Kristus. Keindahan daripada pemerintah-pemerintah dunia diraih melalui kuasa kemauan mereka sendiri. Keindahan Yesus Kristus daripada kerelaan menyerahkan diri, kerelaan menyangkal diri, kerelaan mengkorbankan diri. Berkata, no one can take away my life. That's me and my own authority, my own willingness that I give up my life. If I have the right to give up my life, I also have the right to take my life back to me again. Jikalau aku mempunyai hak penuh untuk menyerahkan nyawaku, aku tetap mempunyai hak untuk mengembalikan nyawaku kepadaku. Itu sebab Yesus mati, dia bangkit kembali. Engkau yang terindah di antara semua anak-anak Adam. Engkau adalah yang paling indah di antara semua keturunan daripada manusia. You are the most beautiful among the son of man. Yesus menjadi representatif daripada umat manusia yang terindah. Karena dia paling adil. Dia paling suci. Dia paling lembut. Dia paling sabar. Dia paling penuh pengorbanan. Paling menjadi teladan yang baik. Sehingga mulut kita memuji dia. Lidah kita seperti pen dari seorang sekretaris steno yang tulis secara cepat. Engkau adalah Tuhan. Engkau terelok di antara anak-anak manusia. Kemurahan tercurah dari bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan. Oh Tuhan, ada pedang di dalam ikat pinggangmu. Dan ada keagunganmu dan semarangmu. Karena Tuhan memberkati engkau. Saudara-saudara, abad ke-20 kita melihat Asia yang ditindas-tindas akhirnya bangun. Abad ke-20 kita melihat negara-negara yang dijajah akhirnya merdeka. Akibat peperangan pertama, 17 negara yang dulu diinjak-injak oleh orang-orang lain menjadi merdeka di dalam Eropa. Abad ke-20 setelah 45 setelah peperangan dunia selesai, di Asia lebih 30 negara yang diinjak-injak dulu merdeka, termasuk Malaysia, Sri Lanka, India, dan juga Burma, Vietnam, dan Indonesia. Kita di dalam peperangan pertama selesai, Eropa banyak negara merdeka. Di dalam peperangan kedua selesai, Asia puluhan negara menjadi merdeka. Indonesia juga merdeka. Saudara-saudara, saya mau bicara kepada saudara, abad ke-20, kuasa Asia muncul pertama yang menjadi kuasa internasional pertama adalah Jepang. Sesudah itu Tiongkok, sesudah itu India, sesudah itu negara-negara seperti Burma, negara seperti Myanmar, satu persatu bangun, bangkit daripada kolonialisme dan daripada imperialisme. Tapi saudara-saudara, kuasa yang paling kuat pertama adalah dari Jepang. Dan akhirnya tidak pernah membawa Jepang menjadi negara kelas utama di dunia. Pada waktu tahun 1905,
Jepang pakai taktik yang kecil-kecil untuk menghancurkan armada Rusia yang besar-besar. Waktu itu di timur hanya negara Rusia yang mempunyai armada dari angkatan laut yang besar sekali. Mempunyai kapal induk yang puluhan ribu ton. Jepang belum bisa bikin kapal terbang yang besar. Jepang bikin kapal-kapal perang yang kecil-kecil. Kapal induk Rusia berada di utara Hokkaido. Berada di timur, pantai timur dari Rusia, Siberia. Waktu melayar di situ, Jepang bukan saja tidak takut. Jepang mengatakan, mari kita pakai kapal kecil mengepung dia, bom dari bawahnya supaya dia tenggelam. Akhirnya Rusia mempunyai kapal induk yang meriamnya besar-besar, bisa hantam ke ratusan kilometer di luar, tapi tidak bisa hantam yang di bawah sendiri. Karena kapal induk yang begitu ceper, lebar di atas, bawahnya lincip, dan kapal Jepang yang kecil-kecil singit di belakang itu, lalu memberikan meriam kecil-kecil. Akhirnya kapal induk dari Rusia lubangnya penuh di bawah, air masuk dari bawah. Seluruh kapal itu tenggelam dan Rusia kalah perang dengan Jepang tahun 1905, 1906. Semenjak tahun itu orang Jepang mulai galak, mulai confident, tidak usah takut Amerika, tidak usah takut Rusia, tidak takut Cina. Negara apapun yang lebih besar, Jepang bisa mengalahkan dia. Mereka mulai menemukan semua senjata paling mutakhir dengan teknologi, kreativitas, dan ideologi-ideologi yang melampaui Barat. Saudara-saudara, tahun 20-an mereka mulai menyerang ke Cina. Caranya adalah kirim orang beli buah-buah yang paling enak, yang paling manis, yang paling besar dari provinsi Shantung. Shantung sama Jepang tempat terpal satu laut yang namanya Pohai, Huanghai di Tiongkok Utara. Dari situ kira-kira 1 hari sudah kapal daripada Kyushu boleh sampai di Shantung. 1 hari kembali ke Jepang. Bawa buah-buah yang begitu besar, begitu manis, yang begitu matang sampai di Jepang. Diperintahkan kasih semua buah kepada anak-anak kecil yang masih di SD. Suruh dia rasakan. Waktu mereka merasakan pil, apel, dan buah-buah Shantung yang begitu enak. Lalu ditanya guru, suka buah ini? Suka. Enak, enak. Manis, manis. Wangi, wangi. Mau sama dari makan? Mau. Perang ke Tiongkok. Kalau sudah besar, rebutlah tanah Tiongkok. Perang, hancurkan orang Tionghoa. Ambil tanahnya menjadi milik Jepang. Tanam sebanyak di situ. Jepang akan menjadi kaya. Karena kalau kita perang menang, kita akan menjadi kerajaan militer yang paling besar di Asia Timur. Orang-orang Jepang dipius dan dididik seperti ini. Waktu mereka besar, semua ikut tentara perang ke Tiongkok. Dari tahun 1928 sampai 1935, orang-orang Tiongkok Utara dijajah sama Jepang. Sampai tahun 36, Jepang memakai kebengisan immoral dan tidak manusiawi, membunuh lebih dari 350.000 orang di ibu kota Tiongkok. Waktu itu ibu kota namanya Nanjing, bukan Beijing. Setelah dibunuh, yang laki, yang besar, yang sehat ditembak mati, nyonyanya diperkosa, setelah dibunuh, suami, istri, anak yang bunuh, semua dikuburkan. Kuburan terlalu sedikit dan kuburan lubang terlalu kecil dan peti terlalu mahal. Kalau yang mati ratusan ribu, caranya gali lubang sebesar mungkin. Semua mayat ditumpukkan. Sudah ratusan mayat di satu gua. Lalu itu tutup dengan tanah. Gali lagi lubang, gali lagi lubang. 350 sampai 380.000 mayat yang di bawah tanah secara massal-massal. Itu disebut Massacre of Nanjing tahun 1937
38. Ini adalah satu genocide yang paling menakutkan, satu pembunuhan yang paling besar di dalam abad ke-20, di mana manusia menganggap diri mempunyai kebudayaan yang tertinggi, teknologi yang paling manjur, dan pendidikan yang paling mutakhir. Tapi ketidakbermanusiawian, kekejaman yang paling menakutkan, kebengisan, keganasan, ketidakberkemanusiaan dilaksanakan sebegitu liar oleh orang Jepang di Nanjing. Sampai hari orang di Nanjing kalau bicara tentang tahun 1937, mereka gigit-gigit bencinya terhadap Jepang. Saudara-saudara, kalau mereka bicara Jepang, mereka benci sekali. Tapi generasi muda tidak tahu. Cuma tahunya mobil Jepang irit kok. Beli mobil Jepang aja. Maka mobil Jepang masih merajalela di Tiongkok. Tapi hati orang tua benci. Karena mereka tahu dulu papa mereka dibunuh saat itu. Dulu rumah mereka dibakar. Dan kakak perempuan mereka diperkosa. Satu-satu mati di situ. Saudara-saudara, setelah Jepang dibom oleh bom atom di Hiroshima sama di Nagasaki, orang Tionghoa berteriak Jepang harus kalah. Penjajah harus musnah. Baru kita melihat keadilan langit. Orang Tionghoa belum percaya Tuhan, tapi dia percaya langit ada adil. Keadilan dari situ. Kalau di bumi ini Jepang terus menang, langit itu buta, langit itu mati. Kalau di bumi ini yang menjajah sebenarnya Jepang dihancurkan, baru membuktikan langit itu masih adil. Lao Tian Ye Sekung Tao De, Repen Iting Yao Suang. Akhirnya Jepang kalah. Jepang kenapa kalah? Karena hari kedua orang ada lari dari Hiroshima sampai di Tokyo minta bertemu dengan itu Kaisar Hirohito. Siapa dia? Tidak boleh ketemu. Dia bukan titipan saya, bukan utusan saya mau apa. Ini laporan penting karena kota Hiroshima sudah tidak ada. Apa? Kota Hiroshima penduduk 200.000 bisa tidak ada. Tidak ada lagi 200.000. Mungkin cuma sisa berapa puluh ribu. Karena kota Hiroshima sudah hancur. Siapa bisa menghancurkan kota Hiroshima? Siapa mempunyai bom begitu banyak meledak di situ? Bomnya tidak usah banyak, Pak. Cuma satu ledak, sudah satu kota hancur. Bom apa itu? Bom itu tidak meledak di bumi. Biasanya bom itu perlu sentuh ke barang keras. Sudah sentuh, dia ledak sendiri. Tapi bom atom tidak perlu sentuh. Bom atom ledak sendiri di dalam diri sendiri di angkasa. Sehingga dia punya kekuatan itu adalah setelah radiasi bisa menjangkau lebih 10 kilometer di atas bumi. Kalau bom tidak harus turun dulu, meledak paling banyak bisa merusak berapa puluh meter saja. Tapi bom atom bisa meledak untuk menjangkau puluhan kilometer terradiasi di mana as itu mengeliling 10 kilometer semua hancur. Orang mengatakan Raja Hirohito yang memulai peperangan dunia kedua di Asia tidak percaya. Jangan bohong saya. Amerika tidak sekuat apa yang katakan. Nah mungkin ada bom itu. Dia tidak tahu itu bom atom. Hari ketiga satu orang lagi datang kabar kata Kaisar Hirohito, saya mau ketemu, saya harus bicara. Jepang hancurlah kalau raja tidak mau menyerah, tidak mau surrender, maka tidak lama lagi Tokyo akan dibom, Osaka akan dibom, Kobe akan dibom, seluruh Jepang akan hancur. Waktu itu Tokyo sudah didatangi kapal terbang B-12 untuk meletakkan bom atom. Tapi cuaca terlalu jelek, kabut terlalu tebal, sehingga pilot Amerika waktu melihat kota Tokyo tidak melihat sasarannya. Dia tidak berani sembarang bom, putar balik. Sehingga selain Hiroshima satu kali, Nagasaki satu kali, hari ketiga kabar makin banyak datang, kabar Kaisar Hirohito. Hirohito mulai bingung dan berkata, jadi saya Kaisar harus apa? Harus berani ngaku salah. Harus minta ampun. Harus tanda tangan berhenti peperangan. Tanda tangan berhenti perang boleh. Minta ampun tidak. Karena saya menjalankan mandat surgawi.
Hari itu sampai sekarang, Jepang tidak pernah minta ampun kepada Tiongkok, kepada Taiwan, kepada Indonesia, kepada Filipina, kepada Vietnam, kepada semua negara. Bahkan orang Jepang pikir dialah yang berjasa menyelamatkan orang Asia keluar dari jajahan Belanda, keluar jajahan Inggris, keluar dari jajahan Perancis, keluar dari jajahan negara-negara Eropa. Pada saat tahun 45, Jepang cetak piring hitam 10.000 seperti kita cetak khotbah untuk diedarkan. 10.000 piring hitam cuma satu lagu. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Direkam lalu dikirim pergi ke Jepang. Dicetak 10.000 piring hitam. Pakai kapal kirim dari situ. Karena terlalu berat tidak bisa pakai kapal terbang. Dan kapal itu kirim sampai di Indonesia. Perlu 2 minggu baru sampai. Untuk menguatkan orang Indonesia menganggap Jepang penolong, Jepang bintang penolong, untuk melepaskan orang Indonesia keluar dari tangan besinya orang Belanda. Mereka membuat nama Belanda jelek, nama Jepang baik, nama Belanda seperti setan, nama Jepang seperti Tuhan penyelamat. Maka waktu itu Jepang tidak merasa diri salah. Dia menolong orang Asia bangun untuk melawan. Padahal hatinya, setelah engkau pergikan orang Belanda, saya yang menjajah. Setelah engkau jatuhkan Inggris, saya yang memerintah engkau. Jepang mempunyai kejahatan lebih dari yang lain. Tapi diselubungi dengan selimut di luarnya, saya menolong engkau. Saudara-saudara, akhirnya setelah peperangan dunia selesai, Jerman langsung minta pengampunan. Seluruh dunia ampunilah kami. Kami sudah salah di dalam penjajahan Hitler. Dia seorang Jerman yang terlalu sombong sehingga melibatkan kami, bangsa Jerman, ke dalam peperangan. Merugikan seluruh dunia. Minta seluruh dunia ampunilah orang Jerman. Karena Jerman minta ampun dan mengaku dosa, Tuhan memberkati Jerman. Ekonomi sampai sekarang menjadi paling kuat di Eropa. Tapi Jepang mempunyai teknologi. Tahun 71 mulai semua sepeda motor Inggris, Norton, AYS, PSA, Triumph, Panther, lalu Royal Enfield, 7 merek yang paling besar jatuh di Indonesia. Diganti dengan Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, merajalela di Indonesia. Semua dari Inggris turun, Jepang naik. Di Indonesia kita melihat mereka tetap merajalela. Dan Jepang tidak rasa dia berdosa. Dan tidak pernah mengaku dosa di hadapan umum. Itu sebab Tuhan tidak memberkati Jepang. Selama 30 tahun ini, ada 28 tahun, Jepang mempunyai teknologi paling tinggi. Semua Nikon sudah mengganti Leica. Toyota sudah mengganti Mercy, merajalela sehingganya ekonomi mereka sudah menjadi paling nomor 1 di Asia. Tapi Tuhan tidak mengizinkan. Sampai sekarang Jepang tidak pernah terlalu kuat. Dan terakhir kita melihat Korea mulai naik. Waktu Samsung membuat satu peraturan, lebih 10.000 pekerja sebelum masuk pabrik. Pabriknya di depan Sony, di tempat Korea. Mereka harus setengah jam melatih badan. Sudah selesai, teriak 10 menit. Harus mengalahkan Sony. Harus mengalahkan Sony. Jatuhlah Sony. Bangunlah Samsung. Coba tanya 10.000 orang teriak suara berapa keras. Lalu Sony yang di sebelah ketakutan. Karena ini teriak-teriak harus mengalahkan Sony. Saben hari. Beberapa tahun kemudian pendiri Sony meninggal dunia. CEO yang lain tidak sepintar dia. Pengelolaan pasar dan manajemen sudah mulai mundur. Samsung naik. Kalau iPhone ada dari Apple, Samsung ada Galaxy. Saudara-saudara. Yang iPhone 5, saya Galaxy keberapa. Merebut kuasa, merebut pasar. Dan sekarang Jepang mulai dikalahkan oleh orang Korea. Orang Korea dipengaruhi oleh 2 orang Yahudi. Yang selatan dipengaruhi oleh orang Yahudi namanya Yesus.
Utara dipengaruhi orang Yahudi, namanya Karl Marx. Maka selatan terima Kristen. Utara terima komunisme. Di utara kerasnya, lebih dari Moskow, lebih daripada Beijing, lebih dari Kuba, menjadi negara komunis yang paling kolot di dunia. Juga menjadi negara komunis yang paling miskin di dunia. Menjadi negara komunis yang paling kaku di dunia. Dan tidak kemajuan. Semua rakyat hampir mati kelaparan. Pada waktu ada bantuan luar negeri, bantuan humanistik, bantuan kemanusiaan, kirim beras beribu-ribu, puluh ribu, ratusan ribu ton. Pemerintah Kim Jong-il mengatakan ini makanan bukan untuk rakyat, untuk tentara. Supaya tentara tetap setia kepada pemerintah komunisme. Rakyat tetap lapar sampai mati. Tidak dapat beras bantuan dari luar. Beras yang masuk ke perut tentara. Semua tentara menggemukkan diri, mencukupi diri, setia kepada mereka. Dan menindas bangsa sendiri. Korea Utara menjadi Taipoli, menjadi berkutub dua yang menerima Karl Marx, menjadi orang paling kejam di dunia. Yang menerima Yesus menjadi negara yang paling indah, paling baik. Korea sekarang berusaha dari 3 jalan mengembangkan negara mereka. Pertama dari kebudayaan. Kebudayaan ada 3 cara lagi. Pertama, mengaku segala jasa kebudayaan Asia yang terbaik adalah mengikuti daripada tradisi mereka. Ini omong kosong. Orang Korea sampai mengatakan tahu itu penemuan orang Korea. Orang Tionghoa ikut-ikut makan tahu. Itu omong kosong. Zaman Konfusius sudah ada tahu, bukan sekarang. Saudara-saudara. Dan mereka mengatakan Korea harus membuat semua muka anak muda Korea yang paling cantik di atas film. Bikin gila-gila anak muda di seluruh Asia. Maka saudara suka nonton film Korea kan? Saudara-saudara suka ikut-ikut model Korea kan? Idola-idola Korea kan? Saudara sudah terjebak oleh satu sistem daripada kebudayaan mereka yang mau nomor 1 di dunia. Padahal bukan ganteng karena ditarik-tarik pakai plastik. Orang Korea sekarang simpan uang bukan untuk anak sekolah, untuk anak dioperasi plastik. Saudara-saudara, anaknya jelek dijadikan bagus. Mata siput dibikin besar. Mulutnya kecil dibikin besar. Mulut kebesaran dibikin kecil. Semua sudah habis plastik. Mukanya mirip semua. Karena apa? Ukuran berapa menjadi standar. Mata berapa lebar menjadi standar. Jadi orang Korea sudah dirubah-rubah. Ada seorang Korea melihat seorang perempuan cantik sekali. Dia mati-mati mengejar. Menikah sama dia. Sudah nikah. Perempuannya hamil. Sudah hamil. Lahirkan anak jelek. Karuan. Kenapa nyonya saya cantik? Saya juga lumayan. Kok anaknya jelek? Mau tahu aslinya nyonya bagaimana? Akhirnya menemukan plastik berapa kali. Dia sudah dioperasi plastik. Lalu dia cari lagi. Foto dulunya nyonya saya. Modelnya apa? Waktu dia menemukan dia mirip sama anak yang jelek modelnya sama. Baru dia sadar. Ini penipuan. Ini bukan asli nyonya cantik. Ini adalah cantik artifisial, bikinan operasi. Maka dia minta mundur. Ini barang saya nama beli lagi. Kembalikan uang saya. Lalu mertua bilang, barang yang sudah dibeli, tak boleh kembalikan lagi. Itu nyanyamu seumur hidup. Dia bilang, cilaka. Saya baru tahu, saya dapat nyonya cantik yang nyonya plastik. Saya dapat nyonya cantik yang palsu, operasi plastik. Keturunnya akan jelek terus, kecuali terus di operasi plastik yang tidak habis-habis. Pokoknya Korea sekarang tidak mau kalah. Nah, engkau lihat mulai tahun lalu, kenapa mobil Korea kok lebih mahal dari Jepang ya? Pertama kali loh, Toyota dan Kia, lalu Suzuki dan Hyundai. Kenapa yang sama-sama mobil SUV, yang sama-sama mobil sedan? Kenapa harganya tidak kalah sama Mazda, tidak kalah sama Toyota, tidak kalah sama Mitsubishi? Ternyata mereka memperkembangkan, memperbaik teknologinya, mempunyai
kemajuan teknologi yang paling cepat di dalam produksi mobil di dalam 2 tahun seluruh dunia. Korea nomor 1. Saudara-saudara, mereka sanggup bikin mobil dari 0 sampai 100 km 3,8 detik. Melampaui Mercy, melampaui BMW dengan teknologi yang paling tinggi. Pada pertama kali mereka bikin, tahun pertama gagal total. Lalu selidiki dengan mati-matian semua kesalahan di mana. Tahun kedua langsung mengalahkan Mercy, mengalahkan akan BMW, mengalahkan Rolls-Royce. Saudara-saudara, tidak 5 tahun kemudian, mobil paling mahal mungkin dari Korea. Mobil yang paling cepat mungkin dari Korea. Mereka memakai uang sebanyak mungkin mengundang seorang mendesain model yang terbaru dari Perancis, seorang artis yang terkenal. Lalu dari mendesain untuk mobil Renault, sekarang juga mendesain untuk mobil Kia dan mobil Hyundai. Saya engkau lihat mulai tahun lalu, lampu belakangnya mobil belakang hanya Mazda yang sedikit mirip. Semua Jepang belum mutakhir seperti itu. Tapi Hyundai sama itu mobil daripada Korea, yaitu Kia, sudah begini meletus ke atas. Lampunya begini di belakang, menjadi model yang paling mutakhir. Saya sejak tahun 1949 sudah memperhatikan desain lampu, desain model, perkembangan bagaimana. Tahun 62 saya ikut mendesain mobil. Sampai sekarang belum kasih tahu sama orang lain. Saudara-saudara, saya mempunyai daya kreatif, mempunyai daya pemikiran imajinatif yang mau melampaui orang lain. Maka saya memperdulikan. Waktu desain semua saya tidak keluarkan, desain gereja saya utamakan. Akhirnya gereja yang saya desain menjadi salah satu macam gedung gereja yang paling bagus di dunia. Karena berapa besar tidak boleh atas satu tiang. Berapa jauh harus dengan jelas. Berapa jauh diikulkan sehingga hampir semua sama dekatnya. Saudara-saudara, saya tahu sebagai seorang pengamat kemajuan inovatif, kemajuan daripada progresif dan imajinatif, dari kreativitas. Saya kasih tahu, Korea tidak bisa dipandang rendah. Karena ini satu bangsa yang mempunyai niat harus nomor 1. Tidak boleh biarkan begini. Indonesia kekurangan hal ini. Maka lapangan kapal terbang dari Bandung kalau di kompetisi surya pasti nomor 1 dari belakang. Saudara-saudara, Indonesia perlu orang yang belajar bagaimana berkreatif seperti Stephen Tong yang menjalankan kehendak Tuhan dilaksanakan untuk memperjuangkan faedah bagi seluruh umat, bukan untuk korupsi diri sendiri. Kita bersyukur kepada Tuhan, semangat daripada keagungan di dalam, bukan kekuatan militer di luar. Terakhir, saya berkata kepada saudara, kekuatan politik paling besar di seluruh Asia pada abad 20 ada daripada Mahatma Gandhi. Gandhi telah menyatakan kelembutan yang mengalahkan senjata, kelembutan yang mengalahkan kekuasaan. Akhirnya Inggris undur. Bukan karena senjata India lebih hebat. Inggris harus mundur. Bukan karena Gandhi mempunyai kuasa politik lebih keras. Tapi dia mempunyai satu modal. Modal peri kemanusiaan. Modal kelembutan mirip Yesus Kristus. Yesus mentaklukkan seluruh dunia. Bukan pakai militer. Bukan pakai meriam. Bukan pakai kapal terbang. Bukan pakai peluru. Bukan pakai senjata. Yesus menaklukkan seluruhnya karena ketaatan kepada Allah. Karena pengorbanan yang begitu lembut. Ini disebut mulutmu penuh dengan kalimat anugerah. Maka ikanlah pisau di pinggangmu. Engkau begitu berkuasa di dalam kemuliaan. Demikian orang Kristen. Mari kita memuliakan Tuhan. Mari kita membesarkan kuasanya. Bukan melalui senjata kekerasan. Melalui ketaatan. Melalui kelembutan. Seperti Kristus yang menjadi teladan di dunia. Hari ini sampai di sini saja.
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami terima kasih Yesus Kristus telah menjadi teladan, membawa seluruh gereja mempelai perempuan melalui sengsara, penderitaan, kematian Kristus yang dilukai tubuhnya, yang ambil tulang dan rusuknya untuk menciptakan Hawa menjadi istri, menjadi mempelai perempuan. Kami bersyukur kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami menjadi mempelai perempuan Kristus karena Kristus mati bagi kami. Ajarkan kami untuk menjalankan kehendak Tuhan. Ajarkan kami untuk orang yang menjadi taat dan penuh dengan anugerah. Sehingga kuasa Tuhan berada di diri gereja. Dan diri gereja memuliakan nama Tuhan di dalam dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.